Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai penelitian data arsip. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Siska Puspitasari dengan NPM 2010104032, kemudian Risa Irnawati dengan NPM 2010104063, kemudian Suparyono dengan NPM 2010104103, dan yang terakhir Asmuin dengan NPM 1910104101. Untuk bab ini kami akan membahas 5 subbab, yaitu yang pertama data cross section, yang kedua data time series, kemudian yang ketiga ada validitas trade-off dalam penelitian arsip. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis konten dan yang terakhir analisis kritis. Mencari informasi bisa menjadi latihan yang memakan waktu dan mahal, sehingga penting bagi para peneliti untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dengan cepat. Sumber-sumber seperti itu biasanya dapat diklasifikasikan sebagai primer dan sekunder. Sumber seperti itu biasanya dapat diakses secara langsung atau referensi relevan yang dicari melalui kata kunci dan penulis pencarian katalog perpustakaan, abstrak atau database internet. Foster pada tahun 1986 mengidentifikasi sejumlah masalah yang terkait dengan pengumpulan data dari sumber sekunder, baik dalam studi cross-section dan time series. Cross-section data atau data penumpang, yaitu yang pertama, data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini. Yang kedua, data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan. Yang ketiga, data mungkin tidak mutakhir karena data terbaru mungkin belum dimasukkan. Yang keempat, data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan. Yang kelima, mungkin ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Yang keenam, mungkin ada kesalahan pencatatan, dan yang terakhir, sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu. Yang kedua yaitu time series data atau data deret waktu. Yaitu ada 3 perubahan struktural mungkin telah terjadi di perusahaan atau industri, membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Yang kedua, perubahan metode akuntansi terutama yang terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Dan yang terakhir, masalah klasifikasi akuntansi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda ditempatkan pada item tertentu, mungkin mengaburkan masalah komunikasi. Time series data yaitu, sekalipun proyek penelitian yang dilakukan biasanya tidak disebut arsip, poin-poin dalam slide ke-7 berimplikasi pada penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung metode penelitian lainnya dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Jika database dalam bentuk milis untuk mendukung penelitian survei, kegagalan untuk memperbaruinya secara teratur akan berarti bahwa daftar tersebut mengecualikan beberapa orang yang menjadi target dan mencakup beberapa orang yang telah meninggal atau telah pindah, di mana database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur kami memiliki sejumlah masalah potensial. Kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan dari sumber arsip, terutama jika ada bahaya yang mungkin tidak kita bandingkan dengan sejenisnya. Yang ketiga yaitu the validity trade-off in
archival research atau pertukaran validitas dalam penelitian arsip. Menurut LIPI 1981, studi elektromagnetik menggunakan data arsip pada dasarnya bersifat eksperimental. Sementara menurut Melen 1991 menentukan masalah validitas internal yang terkait dengan penelitian laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan instrumentasi dan sejarah kekhawatiran yang juga akan relevan dalam bidang akuntansi keuangan lainnya. Menurut Houghton and Smith pada tahun 1991 memberikan contoh yang baik tentang mengapa peneliti harus berhati-hati dalam membandingkan temuan studi yang berbeda jika mereka tidak siap untuk memeriksa definisi rinci yang digunakan. Untuk slide selanjutnya, yaitu yang keempat, konten analisis atau analisis konten. Analisis konten didefinisikan sebagai metode yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks. Inferensi adalah tentang pengiriman pesan itu sendiri, atau audiens pesan. Dan aturan untuk proses inferensial bervariasi dengan kepentingan penyidik, menurut Weber pada tahun 1985. Analisis konten secara tradisional telah diterapkan pada analisis dan data arsip, tetapi semakin populer dalam analisis transkrip wawancara. Biasanya metode kuantitatif telah diterapkan pada data arsip dan metode kualitatif untuk transkrip wawancara. Di mana metode kuantitatif telah digunakan, mereka biasanya terbatas pada karakteristik teks yang nyata. Selanjutnya, yaitu dua pendekatan generik alternatif untuk analisis konten biasanya diambil di mana analisis kuantitatif dimaksudkan. Yang pertama, analisis berorientasi bentuk atau objektif yang melibatkan perhitungan kata-kata atau referensi konkret secara rutin. Dan yang kedua, analisis berorientasi makna atau subjektif yang berfokus pada analisis tema-tema yang mendasari dalam teks-teks yang diteliti. Dalam literatur manajerial, menurut Batman dan Weitz pada tahun 1983, Stowe et al. Pada tahun 1983, Salajic dan Meidel pada tahun 1984, kemudian Clapham dan Segweng pada tahun 1991, dan Abraham dan Park pada tahun 1994, semuanya mengadopsi pendekatan analisis konten untuk mengeksplorasi atribut kausal yang dibuat oleh manajemen perusahaan dalam surat mereka kepada pemegang saham untuk menjelaskan perusahaan pertunjukan. Menurut Jones dan Shoemaker pada tahun 1994 memberikan gambaran umum tentang studi analitik naratif akuntansi empiris. Konten analisis. Isi kualitatif narasi ditransformasikan menjadi variabel kuantitatif. Untuk selanjutnya, dianalisis dengan rumus sederhana. Jadi untuk kata-kata yaitu variabel kata sama dengan jumlah kejadian umum dibagi dengan jumlah total kata dalam narasi. Kemudian, variabel tema sama dengan jumlah skor tema dibagi dengan jumlah kalimat dengan pernyataan. Selanjutnya keandalan dan keterbatasan. Yang pertama ada stabilitas, yang kedua reproduktivitas, dan yang ketiga akurasi. Keterbatasan utama lain dari analisis konten adalah bahwa ia mengasumsikan frekuensi kemunculan secara langsung mencerminkan tingkat penekanan yang diberikan pada kata-kata atau tema. Tetapi ini mungkin tidak selalu demikian, menurut Weber 1990. Selain itu, kata atau kalimat yang diklasifikasikan dalam kategori yang sama untuk tujuan reduksi data mungkin tidak mencerminkan kategori tersebut pada tingkat yang sama. Weber 1990. 5. Critical Analysis. Baker dan Bentner 1997 mencatat bahwa kurangnya empirisme ini berkontribusi pada tidak adanya studi kritis dan interpretatif dari jurnal akuntansi teratas. Johnson dan McIntosh 1997 mempertanyakan kesesuaian sikap kritis Marxis yang diadopsi oleh seperti Tinger 1980 dan Ezmel dan
Wilmot 1992, terutama di mana kesimpulan mereka sebagian besar ditentukan sebelumnya dan tanpa perlu kerja lapangan apapun. Untuk mengidentifikasi perkembangan sejumlah bidang penelitian kritis atau interpretatif yang lebih sempit dengan mengadopsi perspektif yang berbeda tentang sifat akuntansi yang menyimpang, terutama kritis marxis, kritis radikal, kritis feminis, interpretatif, kritis interpretatif, feminis interpretatif, radikal, dan feminis radikal. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.